sperma itu hadir untuk kepentingan satu biologi reproduksi ya. Nah, biologi reproduksi ini bisa dilakukan oleh manusia, bisa juga dilakukan oleh hewan. Nah, pencucian sperma biasanya dilakukan untuk kepentingan satu inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu metode atau cara menginjeksikan atau menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Ya, ini kasusnya ini pada beberapa pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan akibat misalnya ya penyebabnya itu pergerakan spermanya laki-lakinya kurang ya atau di bawah standar atau jumlahnya tidak kurang standar ya untuk ejakulat di teori manusia ya. Kan sebenarnya untuk fertilisasi kan hanya membutuhkan satu sel sperma, satu sel telur. Tetapi untuk dari dari vagina menuju ke tuba fallopi itu adalah saluran yang sangat panjang. Nah, saluran yang sangat panjang ini kalau diukur itu kan tidak lebih dari 30 cm atau apa gitu ya. Atau di bawah setengah meter ya. Tetapi bagi perjalanan satu sel sperma itulah sangatlah panjang. Dan treknya itu sangat menantang. Nah, oleh karena itu sperma yang bisa itu kan harus ada semennya. Jumlahnya juga harus banyak ya agar bisa melewati. Nah, selain yang jumlah dan jumlah dan motilitasnya di bawah standar ya manusia ya, bisa juga terjadi saluran yang rusak. Nah, saluran yang rusak kan tidak bisa sel sperma itu keluar ke dalam tubuh. Misalnya salurannya itu, saluran reproduksinya itu terjadi infeksi. Katakanlah selain infeksi, salurannya misalnya terkilir atau apa kan tidak bisa keluar. Nah, itu kan harus dibantu ya. Dibantunya itu adalah mengarahkan sel sperma ke saluran reproduksinya. Nah, itu harus melewati tahapan washing sperm atau tahapan pencucian. Nah, itu untuk yang manusia ya. Kalau hewan ya, misalnya di sini Husna ya, nanti memiliki peternakan gitu ya, sapi. Nah, si sapi ini mau direproduksi ya pada alamiahnya itu kan akan terjadi birahi ya gitu. Nah, kalau sapi untuk fertilisasi kan satu sapi betina dengan satu sapi jantan gitu ya. Itu kan kalau untuk peternak satu masih oke lah ya. Tetapi coba kalau misalnya Husna memelihara 1.500 sapi betina. Nah, misalnya semuanya sehari saja yang fase birahi misalnya 100 sapi. Artinya butuh 100 pejantan. Besok 200, besok 300 gitu kan. Untuk fasenya kan berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau untuk fertilisasi manual itu kan sangat merepotkan. Nah, oleh karena itu kan perlu adanya inseminasi atau
dengan bantuan manusia hanya menyuntikkan sperma saja ke betina yang sedang fase birahi. Nah, itu latar belakang dari washing sperm ya. Itu latar belakang mengapa adanya washing sperm. Kemudian yang selanjutnya biasanya ya washing sperm itu dilakukan untuk orang-orang yang mengawetkan apa namanya agar agar lebih bagus lagi gitu ya mengawetkan si sel spermanya ya untuk jangka panjang. Misalnya punten-puntennya orang yang mau kemoterapi ya. Kemoterapi kan nanti kan di sinar apa namanya? Sinar apa paparan sinar UV gitu dan sinar radiasi gitu ya yang bertegangan yang bergelombang tinggi ya. Nah, itu kan bisa merusak gamet. Nah, oleh karena itu biasanya sebelum kemoterapi itu pasien itu melakukan washing sperm ya untuk diawetkan di kemudian hari ya. Takutnya saat pengobatan kemoterapi itu terjadi efek samping. Nah, itu yang dilatar belakangi adanya washing sperm ya. Nah, untuk mengetahui washing sperm, adik-adik saya mengingatkan kembali untuk dasarnya itu adalah tentang analisa sperma gitu ya. Nah, untuk washing sperm itu dilakukan analisa sperma dulu ya untuk sebelum dan sesudahnya. Karena misalnya ya untuk kasus peternakan ya washing sperm itu dilakukan adalah pilihan pejantan terbaik satu. Pejantan terbaik, sel spermanya juga sel sperma terbaik. Nah, untuk di peternakan kelamin anakan itu atau kromosom X atau Y itu sangat diperlukan ya. Misalnya Husna mau peternaknya itu untuk menyuplai sapi limosin ya yang untuk kurban ya artinya si Husna membutuhkan kromosom yang banyak Y-nya atau tujuannya nanti anakan sapi adalah laki-laki. Nah, tetapi jika Husna itu mau menyuplai rekanan misalnya PLT Ultra Jaya gitu ya, itu kan sapinya itu yang diternakan adalah sapi perah atau yang diambil susunya. Oleh karena itu, diambillah kromosom-kromosom X agar anakannya menghasilkan anakan yang berkelamin betina. Nah, itu juga salah satu diadakannya washing sperm. Washing sperm itu adalah mencuci sperma agar bisa terlepas dari komponen yang lainnya seperti seminal plasma ya karena inseminasi itu tidak membutuhkan seminal plasmanya ya karena ditembakannya itu kan dekat dengan oviduct ya atau tempat pertemunya sel telur dan sel sperma. Jadi tidak butuh seminal plasma. Kalau fertilasi normal itu kan seminar plasma itu kan membantu agar si ejakulatnya itu terdorong ke dalam atau ditembakannya itu lebih dalam gitu ya. Nanti kalau sudah lebih dalam, nanti sel spermanya itu bergerak sendiri gitu ya. Jadi kalau yang alami itu apa namanya butuh volume yang banyak. Tujuannya itu agar melindungi juga dari trak reproduksi dan agar bisa terdorong lebih dalam ke saluran reproduksi betinanya.
ya itu untuk latar belakang untuk washing sperm. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, lanjut. Kita mengingat kembali sebelum melakukan washing sperm, kita lakukan analisa sperma. Nah, analisa sperma untuk kepentingan manusia itu bisa buku acuannya adalah WHO, ya. Nah, untuk analisa sperma itu berbeda-beda ya. Maksudnya tuh ilmunya sama tapi ada trik-trik khusus ya. Misalnya untuk ikan, untuk eh, manusia ataupun untuk kambing atau sapi ya. Tapi pada prinsipnya sama. Eh, Kalau pada ikan ya untuk motilitas itu kan apa namanya? Untuk pengamatannya kan harus diberi air untuk mengaktifasi sel sperma. Tetapi kalau untuk mamalia itu tidak membutuhkan aktivasi seperti air ya, langsung saja sampel langsung di drop di objek gelas ditutup langsung diamati nanti akan apa namanya akan bergerak sendiri. Nah, ini saya contohkan misalnya adik-adik nanti ada yang bekerja di Prodia ataupun di lab bayi tabung kayak gitu ya. Ataupun di lembaga balai inseminasi ataupun lembaga riset yang lainnya yang berkaitan dengan analisa sperma. Nah, ini saya contohkan untuk yang manusia di bawah. Adik-adik untuk koleksi sperma itu ada kriterianya ya untuk uh, karena pengamatannya itu harus di kisaran yang dianjurkan ya. Oleh karena itu pengambilannya itu harus dekat dengan laboratorium karena sampel harus diamati setelah 30 menit di suhu ruang setelah ada ejakulat, tapi tidak boleh diamati lebih dari 1 jam. Nah, kriterianya itu diamati setelah 30 sampai 60 maksimal ya, dimulai startnya. Nah, untuk satu analisa sperma itu maksimal dikerjakan 15 menit. Jadi, tidak boleh lebih dari 75 menit ya. Yaitu tempatnya itu harus dekat. Nah, kemudian sampel yang digunakan juga setelah melakukan puasa ya, rentangnya itu 2 sampai 7 hari ya. Setelah kalau berhubungan badan atau keluar baru sehari itu juga tidak kriteria ataupun sudah seminggu lebih tidak ejakulasi juga tidak kriteria. Oleh karena itu diambil pada hari 2 sampai 7 setelah seksual abstinensi ya atau puasa seksual. Kemudian yang ketiga eh, pengambilan itu harus disertai dengan keterangan ya eh, apakah dengan melakukan masturbasi, menggunakan coitus interruptus atau senggama terputus atau menggunakan alat KB dan perlu dituliskan apakah sampel tercacar ataupun tidak. Nah, jika membutuhkan dengan ada pelumas khusus. Nah, sampel tidak boleh terkena dengan berbau wangi seperti wewangian ataupun spermasid gitu ya.
karena sel gamet itu sangat rentan terhadap bau ya, bau wangi dari parfum ataupun larutan ya. Nah, sampel setelah didapat harus ditulis identitasnya agar tidak tertukar. Lanjut. Kalau lubrikan itu harus ada khusus ya, pakai agen ya, itu pakai ovoil atau Jif. Ada larutan khusus ya, untuk yang ditanyakan Indra, itu ada larutan khusus yang tidak berbau ataupun yang isotonis dengan sel sperma. Biasanya menggunakan medium-medium yang digunakan untuk pencucian sperma ataupun pematangan sperma ataupun pematangan sel telur yang tidak memberikan efek toksik terhadap si sel gamet. Biasanya pakai Regen ovoil. Itu dari media untuk sel telur. Lanjut. Nah, ini sampel yang sudah didapat itu harus diletakkan di suhu ruang sekitar 30-60 menit. Ini yang waktu yang dianjurkan untuk melakukan analisa sperma. Lanjut. Nah, ini setelah didapat, ini diamatin, tapi bukan pakai tangan ya, tetapi semen viskositas atau kekentalannya ya. Kekentalannya itu ada encer, normal, dan kental. Nah, sperma normal dikatakan tidak menetes deras ataupun tidak terputus lebih dari 2 cm ya, atau eh, setengah senti sampai 2 cm baru terputus gitu ya. Lanjut. Ini untuk pengamatan makroskopisnya, ini ada gambar A dan B. Sperm normal itu gambar yang B, dia berwarna putih susu ataupun mutiara. Nah, ini ada gradasinya dari yang kuning sampai hitam. Ya, kalau merah itu mengalami pendarahan. Selain warna putih, ini tergantung dari kesehatan reproduksinya. Bisa karena terinfeksi ataupun mengandung suatu komponen molekul yang lainnya, atau orang yang mengkonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang juga warnanya biasanya berubah. Lanjut. Ini untuk semen, kriteria normal itu berkisar di atas 1,5 mili per ejakulatnya. Tetapi bisa dijumpai semen itu di bawah 1 mili. Oleh karena itu penggunaan spuit atau siring tanpa injeksi itu digunakan ya, yang tadinya ditampung itu nanti diukur menggunakan spuit tanpa jarum injeksi, bisa dari 1 sampai 10 mili. Nah, untuk dikatakan normal itu lebih dari 1,5 mili. Lanjut. Ini pH-nya sangat mudah. pH hanya tinggal diukur dengan pH meter, kemudian dicocokkan dengan apa namanya, pH indikator universal. Nah, ini kan satuannya hanya 1, 2, 3, 4, sampai 14. Tetapi kalau menjumpai tidak cocok di warna 8 ataupun di warna 7, atau di antaranya kita gunakan kesepakatan 7 ditambah 8 dibagi 2, atau berkisar 8,5. Karena memang satuannya itu ketelitiannya itu 1 ya, bukan 0,01 ataupun 0,1 dan seterusnya. Lanjut.
Setelah ini kita amati agregasi, ini sampel di drop atau dituang di atas objek gelas, ditutup cover gelas lalu diamati. Nah, ini ada agregasi sperma atau sel-sel spermanya itu membentuk agregat atau tidak. Nah, ini yang normal itu ada yang di gambar D. Gambar A, B, C ini adalah gambar A itu positif 4, B positif 3, C positif 2, D positif 1. Nah, kalau sel spermanya itu membentuk agregat ya, atau berkumpul, tidak berpencar-pencar, ini juga tidak bagus. Ya, karena nanti tidak berpengaruh gitu ya. Jadi lambat begitu. Lanjut. Nah, ini ada aglutinasinya, tipenya yang agregatnya itu dari yang ngumpul itu kepala dengan kepala, kepala dengan ekor, ekor dengan ekor, ataupun yang lainnya. Ini ada grade 1, 2, 3, dan 4 ya. Kriterianya bisa dilihat di slide. Lanjut. Nah, ini yang lebih parah ya. Yang lebih bagus itu tidak ada agregat, tetapi kalau yang masih ditolerir adalah aglutinasi yang positif 1. Bawah. Ini apa namanya? Jika dalam pengamatan mikroskopis dijumpai banyak sel darah putih, juga menandakan sel spermanya tidak sehat, ataupun kebanyakan sel darah merah juga tidak sehat. Lanjut. Ini untuk motilitas, pengamatannya 2 kali, cukup mudah, tinggal mendrop 10 mikroliter, tutup cover gelas, terus diamatin di bawah mikroskop. Nanti tinggal diamati pergerakan progresif, non progresif, atau tidak bergerak. Ya, ini cara kerjanya mudah, tetapi untuk kalibrasi peneliti satu dengan lainnya itu harus tepat. Ya, ini menggunakan hand counternya yang blood hand counter. Ya, yang satu tombolnya itu banyak, nanti kalau udah 100 sel itu nanti bunyi sendiri. Klik. Jadi nanti di persentase berapa persen yang progresif, bergerak di tempat, ataupun tidak bergerak. Nah, sel yang kualitas yang bagus itu minimal 33% dia bergerak maju atau progresif. Ini salah satu pengamatan yang membutuhkan fokus ekstra. Ini di bawahnya, adik-adik untuk mengamati motilitas, yang di bawah, yang slide 13, ini misalnya yang gambar B itu kan objek gelas. Nah, sampel harus diletakkan di tengah posisinya. Nah, ini pengukuran yang kriterianya ya, yang di tengah, jangan di pinggir. Nah, yang gambar A itu di tengah, nanti yang diamati itu adalah setengah senti dari pinggir atau posisinya di tengah. Nah, ini daerah yang representatif untuk diamati ya, tidak yang cover gelasnya juga tidak boleh diamati di pinggir-pinggirnya atau posisinya yang ada di tengah. Karena kalau di pinggir bisa aja terjepit ya. Lanjut. Ini untuk vitalitasnya atau viabilitasnya ya. Nah, ini caranya juga mudah, tinggal kita mendrop 10 mikrosemen ditambah 10 mikroliter eosin 0,5% atau 1 bagian eosin, 1 bagian semen. Nanti tinggal dicampur. Kalau sel yang menyerap warna itu adalah sel yang sudah mati atau
vitalitasnya itu mati, ya, atau tidak viable, nama lainnya. Ini juga diamatin 100 sel untuk 2 kali pengulangan, ya, untuk 2 drop. Untuk pengamatannya juga sama seperti yang motilitas, harus diamatin di bagian tengah objek dan tengah cover glass, tidak di pinggir. Lanjut. Ini untuk penghitungan sel sperma, ini nanti dengan menggunakan bilik hitur hemositometer. Nah, di hemositometer itu kan ada 9 kotak besar, 1, 2, 3, sampai 9. Nah, nanti kita ngamatin di kotak besar nomor 5. Nah, di kotak besar nomor 5 kita zoom lagi, ada 25 kotak sedang yang gambar di tengah. Nah, di kotak sedang kita perbesar lagi, di gambar yang ke kanan itu sepertinya ada 16 kotak kecil dalam satu kotak sedang, ya. Nanti diamatin di pojok-pojok, ya, pojok atas, kanan kiri, pojok bawah, kanan kiri, dan di tengah. Nanti diamatin menggunakan prinsip L, atau sel-sel sperma yang nempel di L sebelahnya itu tidak dihitung. Tapi di 16 kotak yang lainnya tetap dihitung. Ini prinsip penggunaan hemositometer. Ini untuk perhitungan konsentrasi, ya, sel per milinya. Nah, adik-adik, ini untuk sel sperma atau sel yang kecil itu menggunakan bilik hitung nomor 5, ya. Tetapi untuk sel-sel yang besar, untuk itu bisa menggunakan bilik nomor 1, 3, 9, dan 7. Ya, tergantung kepentingannya. Nanti juga rumusnya akan berbeda. Ya, di bawahnya. Nah, ini untuk perhitungannya juga adik-adik sudah paham semuanya. Sudah melakukan juga. Ini hemositometer. Nah, kenapa tidak digunakan perhitungan secara elektrik? Ternyata untuk kriteria analisa semen menurut WHO itu lebih akurat yang menggunakan manusia. Ya, lanjut. Ini untuk pengencerannya penting karena untuk mempermudah perhitungannya. Kalau selnya terlalu padat, itu harus diencerkan 20 kali, ya, atau semennya 50 mikron, pengencernya itu 950 mikrolit. Tetapi bisa juga kalau yang grade di bawah itu bisa pengenceran 5 kali, pengenceran 2 kali, ya, untuk melakukan pengencerannya, ya. Disesuaikan dengan konsentrasi selnya. Kalau selnya terlalu banyak, nanti menghitungnya lebih susah, gitu ya. Tapi kalau semennya itu sedikit, pengencerannya terlalu banyak, nanti juga menyulitkan atau mencari selnya itu sangat susah. Itu fungsi dari pengenceran. Lanjut. Nah, ini apabila ejakulatnya itu tidak dijumpai sel spermatozoa, kita harus melakukan sentrifugasi. Ya, karena pada beberapa kasus pada ejakulatnya itu susah untuk ditemukan sel spermanya, hanya cairan ejakulat saja atau semen saja. Ya, ini perlu disentrifugasi, jadi nanti diamatin yang bagian peletnya. Nanti ini kalau ada sel spermanya berarti ditemukan adanya kasus kriptospermia. Tetapi jika setelah sentrifugasi dengan kecepatan 3000 G-Fort selama 15 menit, tidak ada satu sel sperma pun, maka didefinisikan sebagai azospermia atau tidak dijumpai
sel sperma dalam ejakulatnya. Lanjut. Ini morfologinya menggunakan preparat apus. Adik-adik juga sudah pernah diajari. Lanjut. Nah, setelah dibuat preparat apus, kita cocokkan dengan literaturnya nanti untuk mengkategorikan sel normal dan abnormal. Ya, ini contoh-contoh dari yang mengalami abnormal ya. Itu bisa dilihat dari kepala, leher, dan ekor. Nah, kepala juga dari bentuknya juga diperhatikan dan proporsi akrosomnya. Ekornya juga tidak boleh menggulung, kemudian lehernya juga posisinya di tengah, tidak boleh bengkok, ya, harus simetris. Lanjut. Ini untuk apa namanya? Perhitungan-perhitungan yang lainnya ya. Untuk mengkriteriakan morfologi sel normal ataupun tidak ya. Misalnya dari kepala itu kalau yang abnormal itu kurang dari 40 dan lebih dari 70% akrosom. Ini bisa dibaca satu per satu. Lanjut. Ini juga sama ya untuk mengkategorikan abnormal dan normalnya. Ini 23 sampai 25 itu adalah contoh-contoh dari identifikasi sel normal dan abnormal ya. Ini adik-adik bisa belajar mandiri itu abnormal dan tidaknya nanti dicocokkan dengan buku WHO yang saya sudah kirimkan ya. Ini buat PR latihan mengidentifikasi sel normal dan abnormal ya. Misalnya di nomor 29 itu kan abnormal, di lehernya terlalu tebal, kepalanya juga akrosomnya tidak normal, bentuknya juga tidak normal ya. Itu ada di kepala, leher ya, itu yang abnormalnya. Lanjut di bawahnya ini contoh juga banyak yang abnormal ya dan seterusnya. Nah, setelah ditentukan dianalisa sperma, kita melakukan kesimpulannya. Nah, ini kriteria normal itu volumenya harus lebih dari 1,5, pH-nya lebih dari 7,2 sampai 7,8, konsentrasinya harus 15 juta sel lebih. Ya, motilitas kalau di sini 40%, progresifnya 32 ya. Untuk abnormalnya lebih dari 4%, leukositnya kurang dari 1 juta per milinya. Nah, kalau tidak di bawah ini maka diklasifikasikan sebagai abnormal. Ini untuk tata namanya di 30, slide 30 bawah. Nah, ini kalau di bawah rujukan ya, misalnya azoospermia itu tidak ditemukan sel sperma dalam ejakulatnya. Kemudian oligospermia itu jumlah konsentrasi selnya di bawah nilai rujukan ya. Contohnya ini bisa dibaca. Nah, setelah melakukan analisa sperma, kita bisa melakukan washing sperm. Nah, washing sperm ada di PPT yang di aplikasi di aplikasi yang kultur jaringan selfie yang di PPT kedua di slide nomor 11 yang relevansi kultur.
Nah, setelah kita analisa, kita lakukan pencuciannya. Pencuciannya itu bukan pakai rinso ya, ataupun deterjen. Kita masuk di slide 11. Nah, ini ada media khusus untuk melakukan pencucian sperma. Ya, kalau pencucian sperma cukup mudah, alatnya hanya membutuhkan tabung dan mikropipet dan tips. Dan inkubator 37 derajat. Ini alatnya mudah, jadi cara kerjanya kita tambahkan ya 1 mili sperma ya, kemudian di atasnya dikasih medium. Nah, mediumnya adalah sperm cleanse. Ini yang isotonik dan seperti seminal plasma ya. Nanti cukup mudah, semalaman media diinkubasi di dalam suhu 37 semalam, kemudian nanti di tabung yang lain dimasukkan sperma 1 mili, kemudian di atasnya ditambahkan media yang sudah diinkubasi semalaman di suhu 37, nanti posisikan menaruhnya itu yang di gambar kanan atau membentuk sudut 45 derajat. Nah, nanti sperma yang sehat itu naik ke atas. Nah, itu adalah pencuciannya demikian ya. Nanti kita ambil sel-selnya yang di dalam media, itu yang sperma yang bergerak aktif. Ya, ini disebut dengan metode swim up. Nah, metode swim up diperuntukkan untuk sperma-sperma yang memiliki kualitas bagus. Tetapi untuk sperma yang motilitasnya di bawah rujukan, itu disarankan menggunakan gradien sentrifugasi. Nah, nanti adik-adik membuat 2 media. Ada media upper phase dan lower phase. Atau media yang konsentrasi perkolnya ya, kekentalannya rendah itu di atas. Nah, cara kerjanya adik-adik masukkan yang 45% dulu medianya. Paling bawah, nah nanti sudah dimasukkan 1 mili, kita masukkan yang 90% konsentrasinya. Jadi nanti masukinnya itu di bawah, bukan di atasnya ya. Jadi yang 45 nanti di konsentrasi 90% kita tuangkan yang kedua. Nah, setelah membentuk 2 lapis 45 dan 90, nanti di atasnya adalah semen ya 1 mili. 1 mili, 1 mili, 1 mili. Kemudian kita sentrifugasikan. Nah, sentrifugasikannya itu harus seimbang ya. Nah, setelah disentrifugasi, nanti sel-sel yang terbaik itu ada yang dikonsentrasi 90% karena dia mampu melewati kerapatan medium yang sangat rapat. Ya. Nah, kalau yang tidak tahan, maka si spermanya tetap di atas. Walaupun sudah disentrifugasi, tidak mampu melewati barier yang ada. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pencucian spermanya? Bapak izin bertanya, kalau buat yang konsentrasi 45 itu teh medianya, Pak? Ya, media perkolnya mengandung 45%. Artinya perkolnya hanya 45%. Nanti ditambah dengan pengecer. Pengecernya nanti bisa
kalau mudahnya itu ya kayak katakanlah yang isotonis seperti NaCl gitu. Bapak izin bertanya. Silahkan teman. Naipa, maaf Pak, ini salah ganti akun. Belum ganti akun. Eh, yang media swim up itu namanya media apa Pak? Media spam rinse, media khusus. Kalau untuk Media yang 45% sama 90% itu apa Pak namanya? perkol. Untuk namanya perkol ya, tetapi larutannya saya tidak hafal ya. Tapi kalau misalnya adik-adik bekerja di laboratorium itu sudah ada eh, namanya gitu loh. Tidak usah meracik-racik kayak gitu. Tinggal apa namanya? Tinggal pakai gitu. Langsung teknis gitu. Baik Pak, makasih. Ya, ini cukup mudah. Tetapi nanti kalau saat praktikum yang medium kita melakukan yang gradien sentrifugasi yang gambar yang di bawah, tetapi medianya kita membuat dengan albumin ya, dari putih telur. Nanti dibuat 10% dan 30%. Ya, di bawah, slide di bawahnya. Nah, ini yang kita akan kerjakan nanti praktikum kita membuat ini kan yang pakai perkol ya, yang di bawah lagi satu lagi punten. Nah, ini kita menggunakan putih telur ya. Nanti kita membuat yang kayak tadi 2 lapisan ya. Lapisan media 10% dan 30%. Nah, yang 10% dimasukkan di bawah dulu, paling bawah. Nah, nanti kalau sudah ada 10%, kita masukkan di bawahnya lagi yang 30%. Konsentrasinya gitu ya. Nanti si putih telurnya nanti bukan putih telur utuh ya, tapi dibuat 10 dan 30%. Ya, nanti diencerin pakai NaCl. Ya, nanti lapisan yang paling atas adalah semen ya. Nanti Yang tinggal 10%-nya paling bawah Pak. 10%-nya di tengah. Tapi cara kerjanya itu memasukkan 10% dulu. Paham nggak? Paham Pak. Jadi bukan 30, yang di bawah memang 30% ya. Tapi cara masukinya dulu yang 10% baru yang 30%. Bukan ditimpal ya. Yang bawah dipak 30% dulu. Bukan ya, tapi 10 nanti memasukkan lagi yang 30 yang paling bawah. Awalnya kan yang 10% di bawah. Pertama ya. Pertama kan berarti kan di bawah. Nah, nanti kalau sudah kita layernya di bawah lagi yang 30. Ya, jadi urutannya yang paling bawah 30, atasnya 10, di atasnya yang semen. Tapi cara kerjanya masukin yang 10, 30 baru semen. Paham? Paham, Pak. Ya, nanti kita praktikum. Nah, jika adik-adik pengen latihan dengan sampel selain ikan, boleh membawa semen tersendiri, baik itu manusia ataupun hewan yang lainnya, ya. Karena pasti nanti tekniknya akan berbeda gitu, ya. Dan setiap individu itu, ya, itu pasti kualitasnya kan berbeda. Nah, itu kan semakin bervariasi gitu ya. Eh, Antara misalnya ya kalau orang satu dengan orang lainnya walaupun sama perlakuannya hasilnya pasti berbeda karena memang bahannya juga berbeda. Kualitasnya maksudnya. Ya, ini nanti kita akan melakukan metode yang ini. Cukup jelas untuk closing sperm?
cukup, Pak. Oke, kita absen yang pertemuan keempat. Indra, hadir nggak? Hadir, Pak. Aflah, Hadir, Pak. Aldi, Hadir, Pak. Anggi, Anggi hadir nggak? Susi, Hadir, Pak. Dila masih bergabung? Ada Dila Bapak lagi di air. Ya, nanti kalau yang belum di absen saya seperti biasa ya di saut sekali lagi, nanti kalau nggak di alpha gitu ya. Elina, Hadir, Pak. Erlia, Hana, Erlia hadir, Pak. Husna, Hana ada nggak? Husna, Isa, Hadir, Pak. Farid, Nasif, Hadir, Pak. Nai, Hadir, Pak. Ninit, Hadir, Pak. Nur Haifa, Hadir, Pak. Pipit, Hadir, Pak. Saiful, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Selvi ada, Seli, Hadir, Bapak. Silva, Hadir, Bapak. Siti Fatimah, Hadir, Pak. Pak tadi juga hadir, cuma terkendala sinyal pas di absen. ya. Saya ulangi lagi, Husna, Hadir, Bapak. Anggi, ya Anggi tidak masuk, sudah terlempar. Kita masuk absen keempat untuk yang 2022. Kita input pertemuan keempat tanggal 18. Adila hadir tidak? Hadir. Agnia, Hadir, Pak. Aizan, Hadir, Pak. Alifah, Hadir, Pak. Alma, Hadir, Pak. Anbar, Hadir, Bapak. Aulia, Hadir, Bapak. Cahya, Hadir, Bapak. Desti, Hadir, Pak. Elsa, Fadli, Hadir, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Mahesa, Hadir, Pak. Sama yang tadi yang sebelumnya. Marsa, Hadir, Bapak. Maya, Hadir. Raffi, Hadir, Pak. Nadila, Hadir, Pak. Reva, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Cak, Rizky, Hadir, Pak. Rosi, Hadir, Pak. Siti, Siva, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak.
Riani, Hadir, Pak. Sabit, Hadir, Pak. Vika, Hadir, Pak. Wafa, Hadir, Pak. Yahya. Hadir, Pak. Pak, saya hadir. Saya ulangi lagi, Elsa hadir. Hadir, Pak. Rica nggak ada. Siti, Hadir, Bapak. Siti ya yang tadi. Ya, Rica nggak masuk. Saya simpan. Lanjut, kita masuk ke yang materi. Bapak Rika Oke, ya. Nanti hadir. minggu depan kalau yang tidak menyaut, tidak hadir ya. Pak. Selfie, punten yang selanjutnya. Yang satu lagi kita masuk ke pengawetan. Yang preservasi. Waktunya tinggal 28 menit lagi. Yang PPT yang washing sperm. Yang mana, Pak? Yang washing sperm, yang preservasi. Preservasi sebentar. Yang kriopreservasi, preservasi gamet jantan. Nah, Bapak, gimana? Bapak mohon maaf, Anggi hadir. Ya, hari ini hadir semua ya, tetapi kalau besok saat disaut tidak respon, itu saya alfakan ya. Sudah ada, Pak, slide-nya? Sudah ada. Ada nggak, Pak? Oke. Sudah muncul. Nah, ini adik-adik ya, ini juga nanti akan dipraktikumkan, tetapi di teori ini kita membahas tentang preservasi jangka panjang ya. Ini bisa juga apa namanya, kalau di luar negeri kan yang kriopreservasi itu kan salah satu jadi bisnis ya untuk wisata IVF, di mana orang-orang terpilih itu bisa mendonorkan dengan 1 kali didonor itu setara dengan 25 juta. Nah, biasanya pendonor itu melakukan donornya seminggu sekali. Jadi selama 4 bulan 4 kali donor itu bisa meraup 100 juta lebih. Itu yang menjadi isu etik
di dunia IVF ya, atau wisata IVF ya. Kalau di luar negeri kan ada yang melegalkan, undang-undangnya diperbolehkan, bisa diperjualbelikan ataupun orang yang tidak memiliki suami boleh mendapatkan anak ya dengan cara mengajukan permintaan gamet ya. Lanjut. Ini cryo itu penyimpanan ya adik-adik, penyimpanannya itu dalam jangka panjang. Preservasi kan cryo itu adalah yang suhu sangat rendah. Preservasi adalah penyimpanan. Jadi suatu teknik penyimpanan sel hidup dan jaringan yang utuh secara struktural dalam jangka panjang dengan suhu yang sangat rendah. Ya, kalau menyimpan kan itu kan harus dia tidak bermetabolisme, tetapi dia mampu hidup jika di thawing kembali atau di suhu normalkan ya. Nah, keuntungannya itu semen dapat digunakan kapanpun ketika dibutuhkan. Yang kedua, dapat dilakukan pemijahan buatan atau di luar musim pemijahan. Ini untuk ikan, tetapi kalau untuk manusia atau hewan, itu nomor 1. Kemudian, transportasi semen dari daerah ke daerah lain, sehingga lebih murah dalam segi ekonomi dibandingkan dengan transportasi indukan. Ya, seperti saya katakan, jika pengen memfertilisasi 100 sapi gitu kan, tidak membawa ya dari daerah A ke B 100 ekor sapi ya, tetapi cukup membawa 100 tub yang sangat kecil ya. Ini kan hanya lebih efisien ya. Kemudian melestarikan variabilitas genetik pada populasi hasil domestikasi ya. Artinya pejantan-pejantan tangguh itu bisa diselamatkan, diawetkan gitu ya. Selama masa hidupnya bisa diambil-ambil terus ya. Dengan kriteria tertentu, jadi walaupun induk si pejantannya sudah mati, dia masih menyisakan gamet-gamet yang bisa diselamatkan. Itu maksud dari nomor 4. Ya, lanjut. Nah, ini untuk teknik cryopreservasi pada ikan. Ini kalau pada ikan ya adik-adik, ini untuk permasalahan perbedaan kematangan gonad antara jantan dan betina. Ya, kan kalau fertilisasi kan harus sama-sama dalam kondisi yang siap atau matang ya. Ini yang betinanya matang kapan, yang jantan matang kapan. Nah, oleh karena itu, kalau ada punya gamet yang aktif diawetkan itu, kalau betinanya sudah siap, ya kita tinggal lakukan fertilisasi saja gitu. Kemudian volume sperma yang sangat sedikit. Artinya untuk yang volumenya sangat sedikit, jumlah spesiesnya sangat sedikit. Kalau di pemijahan alami kan harus butuh tempat yang luas, ya. Kalau tempatnya luas, nanti kemungkinan bertemunya sedikit. Tetapi kalau ada semen, kita tinggal fertilisasi buatan ya. Dalam satu cawan petri juga bisa bertemu ya. Kemudian jenis ikan yang nyaris punah. Ini untuk ikan. Tapi kalau untuk individu maupun manusia, itu kalau yang nomor 1 ya, misalnya program bayi tabung ya, suaminya kerja di luar negeri, istrinya di dalam negeri. Jika proses tahap 1 tidak berhasil, masih ada tabungannya untuk tahap kedua dan seterusnya. Ini diperbolehkan asalkan masih dalam ikatan suami istri yang
sah. Itu nomor satu. Yang kedua, jika suaminya performanya kurang bagus dalam jumlah volume dan konsentrasi ataupun motilitas. Kemudian yang nomor tiga, itu misalnya nyaris punah, maksudnya mungkin yang melakukan treatment nih gitu, misalnya kemoterapi kan sebelum pengen program omongan hamil itu kan diselamatkan dulu ya. Itu untuk manusia misalnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan cryopreservasi adalah pertama pengencer dan yang kedua adalah cryoprotectant. Nah, pengencer artinya sisa sperma itu harus diencerin ya. Kalau tidak diencerin nanti terlalu padat. Ya. Yang kedua adalah cryoprotectant. Cryo itu kan pendingin, suhu yang sangat dingin, artinya memproteksi si sel dalam suhu yang sangat dingin. Oleh karena itu disebut dengan cryoprotectant. Nah, nanti kalau praktikum kita menggunakan ikan, pengencerannya pakai NaCl, cryoprotectannya kita pakai madu. Ya. Lanjut. Nah, ini pengencer berfungsi sebagai sumber energi, mencegah perubahan pH, mempertahankan tekanan osmotik, melindungi sperma dari kerusakan akibat cold shock atau shock suhu yang sangat dingin. Ini fungsi dari pengencer. Nama lainnya adalah extender. Ya, ini kegunaannya. Lanjut. Nah, syaratnya bagaimana? Pertama harus murah, sederhana dan praktis dibuat, mengandung unsur-unsur yang hampir sama fisik dan kimia dengan milk, tidak mengandung zat racun baik ke sel sperma, atau tidak memberi efek racun ke saluran reproduksinya. Ya, kalau sisa sperma pasti, tapi kalau mau diinseminasikan tidak memberi alergi di sel saluran reproduksinya. Ya. Kemudian syarat selanjutnya mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilitas sperma. Contohnya kalau pada ikan ya kita menggunakan ringer. Tapi kalau untuk mamalia atau ikan itu bisa pakai NaCl fisiologis, bisa juga digunakan susu skim atau kuning telur ya, ataupun endosperm dari kelapa atau cairan kelapa. Pada mamalia ini biasa digunakan adalah susu skim, susu atau skim ya, ataupun kuning telur ya. Ini juga bisa digunakan untuk pengencer ya. Kalau tidak ada NaCl bisa menggunakan susu, kuning telur ataupun endosperm ya. Lanjut. Nah, ini untuk cryoprotectant. Cryoprotectant itu adalah mengurangi kerusakan pada sel dan jaringan selama proses pemaparan cryopreservasi baik efek larutan maupun terbentuknya kristal es. Nah, kalau suhu sangat dingin pasti akan membentuk es ya. Kalau es kan kristal, kalau terbentuk kristal itu kan bisa selnya patah. Nah, oleh karena itu dia tidak terbentuk kristal es atau di dalam suhu dingin itu dia tidak membeku secara utuh, tapi selnya itu bisa terlindungi. Nah, ini bisa cryoprotectant, bisa alami ataupun dari kimia. Itu kalau alami contohnya madu, yang kimikalia bisa gliserol, DMSO, kura, metanol, glukosa, dan trehalosa. Ini contoh-contohnya. Ya, itu yang cryoprotectant. Tetapi konsentrasinya juga ditentukan. Ya, kalau terlalu banyak nanti bisa toksik. Lanjut. Nah, untuk tahapan penyimpanan,
kita harus koleksi dulu, ngambil dulu semennya. Nah, setelah diambil kita lakukan analisa. Nah, untuk yang layak disimpan untuk kepentingan reproduksi pada peternakan itu jika mortalitas lebih dari 70%, ya banyak yang gerak-geriknya gitu ya. Konsentrasinya juga pada. Kemudian pembuatan medium ya, kalau sudah ada sel-selnya di koleksi dia layak, kita membuat medium kita untuk pengejaran cryoprotection. Pengejarannya juga harus dilakukan pengejaran yang tepat ya, tidak boleh terlalu padat, tidak terlalu encer. Begitu dengan cryoprotection, tidak begitu rendah ataupun tidak terlalu padat. Nah, yang ketiga, pengepakan pada wadah atau filling di suhu kamar ya. Setelah ada nanti dipack dimasukkan ke dalam wadah. Nah, setelah siap itu kita melakukan ekuilibrasi ya. Itu yang pengawetannya itu bertingkat ya. Jadi suhu 3 derajat selama 4 jam dulu, baru kita simpan di nitrogen cair atau suhunya yang di bawah minus 196 derajat Celcius. Tetapi di zaman sekarang tahapan keempat itu dilewati, jadi 3 langsung ke 5, kurang praktis itu loh. Cuma untuk spesies tertentu tahapan 4 digunakan agar sisanya itu tidak terlalu sok ya, dari suhu ruang ke 100 minus 196 ya. Tetapi kalau sekarang setelah ilmu berkembang itu cryoprotector, wadah dan extendernya sudah pas gitu, jadi tidak walaupun sangat ekstrim ya, dari suhu ruang yang 30 derajat ke minus 196 itu kan sangat kontras berbeda. Nah, ini bisa dilewati tahapan yang keempat. Tapi kalau spesies yang rentan itu tahapan tetap harus dilakukan ya, dari suhu 30 suhu ruang, kemudian di 3 derajatkan dulu baru ke 196. Kemudian setelah diawetkan, nanti kita kalau butuh misalnya setahun kemudian itu kita ambil, kita lakukan thawing, pengenceran kembali pada suhu kamar ya, dari suhu minus 196 kita ke suhu normalkan ya. Ini caranya mudah, tinggal digosok-gosok dengan kedua tangan ya. Nah, setelah di thawing, spermanya siap digunakan untuk proses yang lainnya, misalnya inseminasi ataupun bayi tabung. Ya, ini caranya cukup mudah ya. Tetapi tahap nomor 5, kalau di liquid nitrogen itu dia kan bisa menguap ya adik-adik. Nah, kalau bekerja di situ tuh harus dipantau, barangkali walaupun sudah dimasukkan ke dalam tank ya, barangkali dia sudah menguap. Ini tidak boleh tabungnya kosong gitu ya, menguap si nitrogen cairnya ya, harus dipantau terus. Untuk larutannya minimal 80% menutupi tabung dan si sampelnya itu kerendam full ya. Lanjut. Nah, ini untuk penyimatan gamet. Yang lanjut selfie atau sudah selesai? Nah, terakhir ya ini. Kiranya ada pertanyaan untuk yang washing sperm dan reservasi? Masih ada. Slide-nya sudah habis, Pak. Ya. Masih ada 10 menit lagi sebelum saya share link quiz. Izin bertanya.
Ya, silahkan. Kenapa dari ekuilibrasi 3 sampai 5 derajat terus harus ke nitrogen cairkan, Pak? Kan kita mengawetkan kan sebenarnya kan tujuannya kan di nitrogen cair ya, 100 minus 156. Nah, untuk spesies tertentu itu bertahap loh pendinginannya dari suhu si tubuh ya. Misalnya ikan kan 20 derajat sekitar ya. Nah, dari suhu 20 derajat ke suhu ruang kan lebih panas ya, 30 derajat. Nah, kalau 30 derajat ke minus 196 itu kan sangatlah kontras ya, sangatlah shock kayak gitu loh. Paham nggak? Oleh karena itu, slow freezing. Didinginkan dulu ke 3 derajat, baru ke minus 196. Biar tidak terlalu terkejut kayak gitu loh. Perubahan yang dari suhu ruang ke minus 196. Paham nggak? Tahapan Paham, Pak. Terima kasih. Tetapi pada sekarang ekuilibrasi itu jarang dilakukan karena ya nambah-nambah pekerjaan. Karena sudah ditemukan wadah yang tepat, konsentrasi yang tepat, dan cryoprotektan yang tepat. Jadi walaupun sangat kontras, tapi sudah efektif. Paham nggak? Kan kalau bekerja gitu nunggu 4 jam kan males ya adik-adik. Kalau sudah efektif ngapain nunggu 4 jam? Langsung aja ke minus 196. Jadi kalau sudah dipak, sudah selesai langsung ke penyimpanan. Ya, itu kalau sekarang. Tapi untuk spesies tertentu yang belum terekam ya, itu harus melewati tahapan yang nomor 4. Ada lagi? Bapak, kalau untuk pengepakan pada wadah itu teh maksudnya dimasukkan kepada wadah, Pak? Ya, jadi si sel sperma yang sudah ditambah pengencer dan cryoprotektan kan udah dicampur-campur ya. Nanti dimasukin ke tub khusus. Itu namanya pengepekan. Nah, untuk pekerjaan itu harus ditulis sampelnya ya. Nama orangnya siapa, tanggal penyimpanannya tanggal berapa. Nah, tanggal penyimpanan berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien. Jadi kalau menyimpannya dia eh, diperpanjang ya, per tahun kan ada tarifnya gitu loh. Jadi itu gunanya label data gitu loh. Nama penting dan identitas PRM biasanya. Kayak berkas rekam mediknya gitu nomor berapa. Kalau manusia. Tapi kalau hewan cukup ditulis spesiesnya apa, kemudian tanggal penyimpannya berapa. Untuk pelabelan juga ada tekniknya tersendiri adik-adik. Harus lengkap dan bisa dipahami oleh rekan kerja tim. Silakan Hana. Dari sini aja Pak. Kalau misalnya tadi madu, kenapa bisa dijadiin itu Pak, apa sih? Cryoprotectant. Ya, madu itu kan kalau
Hana pernah masukin toge ke freezer nggak? Pernah, Pak. Kalau di suhu normal kan dia kan rusak kan ya, kayak patah gitu ya, paham nggak? Iya. Nah kalau sel, kalau nggak disalut dia nanti akan Iya. patah gitu karena stres di suhu yang sangat dingin. Nah tujuannya si madu itu kan dia melindungi atau menyalut si selnya, jadi si selnya itu di suhu sangat dingin tidak terbentuk kristal es. Oh iya, baik, Pak. Ya, kalau kita masukin daging ke freezer ya gitu kan nempel-nempel ya adik-adik. Nah, kalau di suhu ruang ya Iya, gitu, rusak. Nah, itu logikanya demikian. Makanya ada pengencer dan extender dan cryoprotectant agar selnya itu tidak terlalu padat dan tetap terlindungi gitu loh. Ada lagi? Saya share link kuis. Bapak izin bertanya. Silahkan Indra. Tadi kan nanti di proseduralnya kita menyimpan spermanya kan di freezer yang ada di kampus. Sedangkan freezer yang ada di kampus itu semua kecampur kan Pak, kayak yang TA terus buat praktikum lainnya. Nah kalau misalkan sampel sperma kita tercampur dengan sampel lainnya gitu, rentan kontaminasi gak Pak? Atau harus spesifikasi satu freezer untuk satu sampel sperma doang? Ya, harusnya kan disimpannya kan khusus ya. Ada kalau di rumah sakit atau di bank kayak gitu ya, penyempelan gamet itu khusus loh Indra. Dibedakan orang yang sehat dengan orang yang memiliki penyakit infeksius. Ya, kalau penyimpanan gamet di rumah sakit, di bank gamet itu kan harus screening dulu apakah HIV, hepatitis, ataupun penyakit yang bisa menular gitu loh. TB, hepatitis, dan apa namanya HIV biasanya. Dites dulu, nanti kalau yang positif HIV, positif apa namanya hepatitis itu dipisahkan penyimpannya di tabung yang terpisah. Itu kalau di apa namanya di klinik gitu loh. Nah, kalau yang di praktikum seharusnya freezernya juga sendiri khusus untuk penyimpanan semen, tetapi nanti kita didobeli dengan toples. Ya, jadi kita sudah apa namanya sudah mulai kan dalam wadah ya, di wadah kan udah ditutup ya adik-adik, ditutup, nanti kita bungkus lagi dengan plastik ataupun dengan toples. Baik Pak, terima kasih. Ya, nanti kalau yang apa namanya Indra misalnya bekerja di yang berkaitan dengan manusia itu pasti nanti sampel yang kayak gitu tuh harus walaupun menyimpan gamet ya, itu tetap ada screening HIV dan hepatitis dan penyakit-penyakit yang lainnya agar tidak menular ke sampel yang lain gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya Pak. Silakan. Terkait tadi Pak, hewan yang sudah mati pun
spermanya bisa diawetkan gitu ya Pak? Ya. Nah, apakah ketika kita kurban Pak, nah si sapi yang kita gunain teh kan misalnya sapi unggul nih Pak. Nah, supaya kita dapat keturunan nih dari si sapi yang unggul itu teh, apakah bisa kita mengambil si sperma yang kita kurbanin? Terus Pak, satu lagi pertanyaannya, yang tadi yang pencucian, nah kan tadi untuk menghasilkan sapi misalnya, contohnya sapi yang pedaging atau sama yang menghasilkan susu. Nah, apakah kedua sel itu bisa dikombinasikan Pak agar menghasilkan keturunan yang unggul daging dan unggul susu Pak? Terima kasih Pak. Yang nomor kedua diulangi lagi. Yang kedua Pak, kan pencucian itu teh tadi Pak untuk menghasilkan keturunan yang misalnya unggul dalam daging gitu atau unggul dalam menghasilkan susu. Nah, apakah kedua sel itu teh bisa dikombinasi nggak Pak supaya menghasilkan keturunan yang unggul dalam daging dan unggul dalam susu? Kalau sel spermanya disatuin maksudnya gitu ya? Iya Pak, maksudnya kayak gitu. Ya, terima kasih. Nomor 1 ya, kalau kurban itu kan biasanya kan sapi grade A ya. Nah, kalau mau diawetkan, itu harus persetujuan orang yang berkurban, boleh nggak gitu ya. Tapi kalau dari teknisnya, pasti bisa. Ya, kayak kita menganalisa sperma mencit ya gitu kan, mencitnya dibunuh dulu. Nah, kan nggak boleh ngambil dalam kondisi hidup-hidup ya, ada etikanya. Nah, sapi juga sama yang kurban kalau disembelih langsung si testis yang kauda epididymisnya langsung diselamatkan dan kita awetkan. Tapi kalau udah lebih dari sejam ke atas ya sudah kemungkinan sudah wassalamualaikum gitu loh. Kayak orang yang meninggal juga bisa mendonorkan dan jantung, kornea dan sebagainya kan baru meninggal hitungannya beberapa menit gitu ya setelah meninggal gitu baru dilakukan prosedur pengambilan jaringan ya. Itu pasti bisa asalkan waktunya tidak lebih dari kriteria. Nah, setiap spesies berbeda, ada yang 1 jam, lebih dari 1 jam juga ada gitu ya. Tergantung spesiesnya, dia bisa maksimal matinya berapa jam gitu ya, bisa digunakan gitu ya. Kalau lebih dari itu pasti tidak bisa digunakan karena sudah mati gitu ya. Rizky yang nomor 1 paham? Paham Pak. Terus yang kedua, 2 sel sperma disatukan itu tidak mungkin, kecuali gennya disisipkan, itu pasti bisa. Itu nanti menjadi hewan GMO. Tetapi misalnya Rizky pengen sapi yang unggul ya, daging dan sapinya gitu ya, itu 2 perlakuan. 1 dengan bovin yang tugas terstruktur kemarin yang bovin albumin ya itu untuk menginduksi susu ataupun pakan dengan protein yang tinggi. Tetapi umumnya ya tubuh itu akan fokus terhadap satu sistem ya. Kayak ibu yang sedang menyusui itu kan fokusnya itu kan ke hormon oksitosin ya. Nah, kalau hormon oksitosinnya tinggi, pasti dia tidak memproduksi sel telur ataupun kerja lainnya gitu ya. Artinya si hewan tersebut pasti fokusnya ke satu, kalau nggak ke susu, ke daging, bukan keduanya ya. Kayak Rizky coba misalnya
ikan ya, ikan yang bertelur itu proteinnya itu kan lebih fokus ke telurnya. Oleh karena itu dagingnya itu kurang gurih ya. Kalau nggak percaya, Rizky kalau menggoreng ikan yang telurnya banyak banget itu dagingnya tidak segurih yang sedang tidak bertelur. Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Jadi kalau untuk disatukan bisa, tapi lebih tepatnya dengan GMO ya, gen dengan gen, DNA dengan DNA gitu loh, bukan sel dengan sel, ya. Kecuali sel telurnya dengan sel sperma itu bisa 2N, tapi kalau spermanya N dan N nanti 2N ya. 2N udah jadi individu, tetapi kan pedang sama pedang tidak mungkin bersatu. Paham nggak? Paham, Pak, paham. Tapi kalau misalnya si sel telurnya spesies A, si jantannya spesies yang unggul, maksudnya yang daging, telurnya yang unggul susunya itu bisa disilangkan gitu ya, karena N dengan N. Tapi N dengan N itu telur dan sel sperma itu bisa, tapi kalau N-nya sel sperma, N-nya sel sperma tidak akan bisa ya, itu nanti perang ya. Paham? Paham, Pak. Saya adik-adik sudah menyiapkan jaringan. Kita Mohon maaf, kuis. kalau untuk angkatan 21 boleh diperpanjang nggak Kak? Soalnya ada yang lagi di jalan. Kebetulan habis ini ada matkul lagi, Pak. Saya sudah share link kuisnya. Tadi nggak bilang dari awal banget. Ya, Baik. kalau misalnya diperpanjang tidak boleh licik ya. 1 kali pengerjaan. Saya buka sampai pukul 10, tapi adik-adik tidak boleh membuka dulu. Hanya 1 kali pengerjaan. Paham nggak? Paham. Ya, saya buka, tetapi adik-adik harus jujur ya. Tidak boleh membuka dulu ataupun mencontek dari yang lainnya ya. Baik, Pak. Ya, yang penting jangan curang ya. Kalau curang, mungkin saya tidak bisa melihat, tapi Allah menulisnya gitu ya. Nanti nilainya tidak berkah. Oke, saya tunggu 1 kali pengerjaan, tidak boleh contek-contek, jadi bisa dikerjakan asalkan jangan membuka dulu kuisnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya tutup duhur ya. Kalau yang belum mau mengerjakan jangan membuka dulu ya. Saya kasih kesempatan sampai duhur, jadi boleh mengerjakan sampai duhur, tetapi tidak boleh membukanya dulu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Selfie sudah bersodakoh dengan share screen ya. Terima kasih banyak. Yang lainnya mohon maaf. Kemungkinan minggu depan juga masih online ya. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, saya segera ke Bandung ya. Ini bukan kemauan saya ya. Kalau jujur, kalau saya memilih, saya tidak pengen di posisi sekarang ini, tetapi rezeki saya memang di sini gitu ya, adik-adik. Ya, Pak. Baik, Pak. Tidak. Mohon maaf banget ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.